There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku, Dinda Kurniawati, ibu dari 3 anak yang hidup di rumah kontrakan sederhana. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Karena memang vlog aku atau vlogger aku ini tuh adalah vlog ibu rumah tangga. Semoga kalian gak bosan-bosan nontonin video aku, dan semoga video aku bisa memotivasi kalian semua. Nah, kali ini tuh aku mau share kegiatan di dapur lagi, mau masak-masak lagi ya. Soalnya memang kegiatan masak-masak yang paling suka gitu ya aku share. Kalau bersih-bersih itu kayak sedikit ribet ya teman-teman. Nah, ini tuh aku tadi ada belanja, rencananya hari ini tuh pengen banget makan soto. Soalnya dalam beberapa hari ini tuh nggak enak badan banget gitu ya. Jadi memang paling enak tuh makan yang seger-seger gitu. Jadi di sini tuh bikin soto aja kali ya. Nah, di sini tuh aku mau bikin soto Medan ya teman-teman. Kemarin sempat lihat vlog teman-teman gitu yang bikin soto tuh kuahnya bening gitu, nggak pakai santan. Aku tuh kurang tahu gitu ya cara bikin soto itu. Tapi kalau soto Medan itu kan memang lemak ya, pakai santan gitu. Tapi dia seger gitu, karena ada asam-asamnya. Karena nanti kan dimasukin tomat, jeruk nipis gitu. Jadi kayak walaupun dia lemak, tapi dia tuh seger. Nah, di sini aku bikin sotonya tuh nggak yang pakai mie gitu ya. Soalnya kurang suka aja gitu teman-teman, suami aku kalau masak soto tuh pakai mie gitu. Jadi ya udah di sini kita pakai toge aja, pakai sayur. Ini aku tadi beli togenya tuh 2000, dapatnya banyak banget ya. Nah, ini aku mau pentilin dulu atau apa sih namanya? Copotin atau putein, apa sih bahasanya kurang tahu. Pokoknya ini mau dibuangin dulu untuk buntut-buntutnya. Karena aku kurang suka gitu ya kalau ada buntutnya. Sebenarnya kata orang buntutnya itu malah ada vitaminnya gitu, gizinya tuh di buntutnya, di akarnya. Tapi aku tuh kayak jelek banget gitu masakan kalau buntutnya tuh ada ya. Jadi ya udah di sini aku petilin dulu untuk belakangnya. Nah, di sini aku mau potong tahu. Tadi aku ada beli tahu goreng gitu ya teman-teman. Ini tahu gorengnya aku beli tadi 3000. Nah, ini aku mau potong-potong. Kalau di daerah aku atau di Medan gini, tahu gorengnya tuh tahu kopong gini ya. Tahunya tuh kayak tahu kosong gitu loh teman-teman, kayak tahu isi gitu. Kalau di kampung aku, di rumah mama aku di kampung, itu ada pabrik tahu tuh jual 2 macam tahu gitu. Ada tahu padat sama tahu kopong. Jadi kalau mau masak soto, mau masak mie sop, itu biasanya pakai tahu padat gitu ya. Tapi di sini nggak ada, ya udah di sini kita pakai tahu kopong aja. Mau goreng sendiri juga mager banget teman-teman, mau cepet siap gitu ya. Soalnya beberapa hari ini gak enak badan tuh, pengen masak tuh yang cepet-cepet aja siapnya gitu, yang praktis-praktis aja. Every night, love to hear your voice. Nah, bagaimana teman-teman dengan kondisi di daerah kalian? Kalau daerah aku tuh kayaknya pancaroba banget karena udah mulai masuk musim buah gitu ya. Jadi banyak banget orang tuh bapil gitu loh teman-teman. Radang tenggorokan, bapil, pokoknya tuh banyak musim penyakit gitu, ada-ada aja penyakitnya. Dan yang paling sering diserang itu anak-anak gitu ya. Makanya tuh aku takut banget kalau udah katanya musim buah gini, anak-anak aku tuh sakit gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak tuh nggak ada yang kena gitu ya, cuman aku doang sih kayaknya yang kena di rumah ini. Makanya aku tuh kayak jaga jarak banget gitu ya sama anak-anak. Terus aku tuh pakai masker gitu ya di rumah, takut banget nularin mereka.
Pokoknya kalau udah sakit tuh memang harus betul-betul kayak hati-hati gitu ya. Apalagi kita punya anak kecil di rumah. Jadi kita tuh harus betul-betul pinter-pinter gitu jaga situasi dan jaga keadaan. Apalagi anak-anak tuh kadang kalau udah dijauhin sama orang tuanya suka kayak baper gitu ya. Tapi aku sering bilang sih bunda tuh lagi pilek, lagi batuk. Jadi memang harus jaga jarak. Makanya kadang anak aku deket tuh aku jauh gitu ya, aku bilang jangan deket-deket, bunda lagi flu. Alhamdulillah sih sejauh ini tuh mereka ngerti. Oh ya, BTW kalian hari ini masak apa teman-teman? Boleh share-share di bawah kolom komentar ya. Mana tahu nih ada yang samaan juga lagi masak soto. Atau mungkin aku aja kali ya yang lagi masak soto. Oke deh, untuk resep masak soto Medan ini aku nggak terlalu share ya teman-teman. Soalnya mungkin udah terlalu sering, aku sering banget ya masak soto. Dan aku juga masaknya tuh kan pakai bumbu belian gitu ya. Aku nggak bikin bumbu sendiri. Karena jujur sebenarnya aku juga kurang pinter gitu ya untuk bikin bumbu-bumbu kayak soto, kari gitu, rendang itu aku masih kurang mahir sih untuk bikin bumbunya. Nah biasanya tuh aku beli aja gitu ya. Kebetulan sih di daerahku ada jualan bumbu, tapi bumbunya tuh nggak ada asem-asemnya sama sekali, itu enak banget. Memang harganya agak mahal gitu ya. Biasanya kita beli 5.000 tuh dapatnya banyak gitu ya. Kalau di tempat si bumbu ini tuh beli 5.000 dapatnya dikit gitu ya, untuk sekali masak aja. Kalian lihat tadi kan satu bungkus itu 5.000, itu kecil banget loh teman-teman. Itu memang hanya untuk sekali masak aja. Tapi aku menurut aku ya itu worth it banget. Walaupun harganya 5.000 tapi rasanya tuh pas gitu ya. Jadi aku nggak masalahin. Nah di sini tuh aku pakai dalemannya tuh cuman kayak tahu, toge, terus aku tambahin juga ceker ya. Aku nggak tambahin ayam, ini memang bikin soto ceker aja, nggak ada ayam suwir-suwirannya gitu ya. Ini tuh memang murni soto ceker. Soalnya memang ayam-ayaman tuh agak kurang gitu ya teman-teman sekarang, kayak ngebosanin gak sih? Agak bosan aja gitu sama yang namanya ayam-ayaman. Jadi ya udah aku skip aja ayamnya. Di sini aku masaknya ceker aja. Oke, di sini tuh aku mau kasih bumbu seasoningnya. Kalau bumbu seasoning itu biasa aja sih ya teman-teman, pakai garam, terus kaldu ayam sama gula gitu ya. Aku pakai gula ya teman-teman, soalnya suami aku tuh suka manis, jadi harus pakai gula. Kalau masak tuh selalu pakai gula gitu ya, biar suami itu suka gitu. Kalau dulu masak nggak pernah pakai gula teman-teman, apalagi waktu tinggal di Padang gitu ya. Tapi semenjak pindah ke Medan tinggal sama nenek masaknya tuh pakai gula, karena nenek aku kan orang Jawa ya, jadi masaknya pakai gula. Jadi aku tuh jadi ikut-ikutan suka manis gitu loh. Nah dapat suami sukanya manis juga, jadi ujung-ujungnya ngikut selera suami ya. Walaupun gitu aku suka gitu ya. Dulu sih sempat enak gitu ya, kurang suka gitu sama sayuran rasanya manis, terus kayak sambal rasanya manis gitu, kurang suka sih. Cuman lambat-lambat lama-lama gitu ya, kok lambat-lambat lama-lama jadi suka gitu teman-teman. Jadi sekarang kalau masak apapun itu selalu ditambahin sama gula. Nah oke deh teman-teman, ini aku udah mateng, soto aku udah mateng. Ini mau aku siapin dulu untuk suami tercinta, Cila. Karena ini tuh udah siang gitu ya, jadi udah waktunya suami aku makan siang. Jadi kebetulan suami aku tadi udah pulang kerja, udah mandi, terus lagi duduk-duduk gitu ya nungguin sayurnya mateng gitu. Nah di sini tuh minus bawang goreng, ternyata aku tuh lupa bikin bawang goreng, jadi ya udah aku skip aja ya bawang gorengnya. Nah di sini aku mau kasih dulu untuk suami aku makan, katanya mau sama nasi, jadi ya udah di sini aku tambahin nasi. Nah ini aku kasih suami aku tuh makan di ruang tamu gitu ya. Memang suami aku tuh kalau pulang kerja mandi biasanya tuh rehat-rehatnya tuh di ruangan tamu gini. Jadi enaknya tuh di sini gitu, di ruangan tamu. Nah
Nah ini suami aku makan, aku tuh makannya nanti gitu ya, karena aku tuh lagi nggak selera makan aja. Jadi di sini aku nemenin suami aku aja makan. Sesekali disuapin sih sama suami aku ya. Karena memang aku tuh kalau lagi sakit tuh lebih sukanya tuh kayak ngerusuhin suami aku makan gitu loh. Nggak suami aja sih, kadang anak-anak aku juga kalau lagi makan suka aku rusuhin gitu. Oke deh, di sini tuh udah selesai suami aku makan dan ini tuh kayak besoknya gitu ya. Kayak aku bikin video tuh satu hari tuh sebentar doang gitu loh teman-teman, dikit-dikit doang gitu. Soalnya memang badan aku kurang fit gitu ya. Biasanya tuh kalau bikin video kan satu hari bisa dapat 3 video, 2 video gitu ya. Nah sekarang dapatnya tuh cuman setengah video aja. Kurang konsisten sih sekarang teman-teman, bukan karena aku mager ya, memang keadaan aku lagi nggak memungkinkan, ditambah kehidupan dunia nyata aku tuh lagi rempong, soalnya anak-anak aku baru masuk sekolah, ditambah adik aku juga kan sekolah di sini ya, jadi kayak semua tuh aku urusin sendiri gitu. Terus anak 2 ditambah lagi adik Rara, ditambah aku lagi nggak fit aja, jadi memang aku lagi istirahat banget ngonten gitu ya. Paling ya sekedar aja lah gitu teman-teman. Kalau biasanya tuh aku fullin gitu ya, dalam seminggu itu kayak 3 hari atau 2 hari tuh aku fullin ngonten. Nanti hari-hari berikutnya paling aku ngedit gitu ya. Terus kayak istirahat juga. Cuman dalam beberapa sebulan belakangan ini tuh memang lagi nggak fokus, memang lagi nggak enak gitu badannya ya. Jadi memang nggak ada sih kayak yang satu hari tuh full aku ngonten. Tapi sesekali kadang aku coba ya teman-teman. Kayak hari ini juga aku lumayan sih dapat full juga ngonten, dapat 1 videoan lah, karena aku bikin konten untuk persiapan jualan lagi. Karena gimana ya? Walaupun sakit, kayaknya kita tuh memang harus dipaksa untuk sehat ya teman-teman. Aku malah makin sakit itu kalau makin aku tidurin, makin aku santai-santein, aku malah jadi makin sakit gitu teman-teman. Makanya biasanya kalau sakit itu aku tuh kayak bawa-bawa tipis-tipis sih kegiatan, kayak beraktivitas yang masih sewajarnya lah, nggak yang ekstrim-ekstrim banget. Kayak masak gitu tuh masih aku kerjain gitu ya. Bersih-bersih dapur sih bersih-bersih, cuman hanya sekadar aja gitu ya, paling hanya lap-lap meja gitu, itu doang sih. Kalau cuci piring biasanya kalau sakit gini handle gitu ya. Kadang adik aku gitu, kadang anak aku, pokoknya siapa yang sempat ngerjain lah. Namanya juga aku tuh agak sedikit riweh gitu ya. Kalau udah sakit tuh apalagi bapil ya, nunduk bentar aja tuh meleleh gitu. Jadi kadang cuci piring aku serahin sama adik aku. Tapi kalau dikit-dikit aku lihat di wastafel tuh ada dikit, aku cuci gitu. Aku nggak pernah sih terlalu mojokin adik atau anak aku untuk bersihin rumah gitu. Paling hanya bantu sekedarnya. Karena apa? Aku tuh suka kurang cocok gitu ya sama kerjaan anak-anak aku, sama kerjaan adik aku tuh suka kurang cocok. Kayak nggak puas aja gitu loh teman-teman. Makanya kalau soal rumah bersih-bersih gitu aku lebih sukaan aku kerjain sendiri gitu. Makanya mungkin kalau seandainya dikasih rezeki sama Allah, aku tuh bisa jadi orang kaya kali ya. Mungkin aku nggak bakalan pernah sewa yang namanya ART ya teman-teman. Karena aku tuh tipikal orang yang kurang srek sama kerjaan orang gitu. Aku tuh selalu nggak puas gitu sama kerjaan orang gitu. Aku lebih puasnya sama kerjaan aku sendiri gitu. Jadi mungkin aku nggak akan pernah nyewa yang namanya ART ya. Paling kalau memang bisnis suami aku tuh lancar, ya paling bisnis aja tuh yang pakai anggota gitu ya. Kalau untuk rumah aku sendiri, aku tuh memang nggak bisa kayaknya orang lain masuk ke rumah atau kayak ngerjain barang-barang aku, itu kayaknya aku nggak bisa ya teman-teman. Karena gimana ya, aku kayak piring aja yang biasanya tempatnya di mana pindah itu emosi banget loh, kayak tatum banget gitu aku teman-teman. Nggak bisa banget gitu kalau udah posisinya aku letakin di situ, nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa pindahin gitu. Terus kalau memang aku udah susun barang ataupun udah bersihin gitu, jangan sampai ada yang nyenggol sedikit pun gitu ya. Pokoknya nggak bisa lah, tataan simpanan barang-barang aja tuh nggak boleh berubah kalau udah katanya aku ya. Makanya mungkin ART kalau kerja sama aku tuh mungkin nggak bakalan betah gitu teman-teman. Soalnya aku tuh cerewet banget gitu ya. I can lay down beside you
Mungkin prinsip orang berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang puas sama pekerjaan ART-nya. Mungkin ada sebagian orang yang dapat ART itu yang sefrekuensi gitu. Cuman sejauh ini sih selama aku hidup ya, dari mulai tinggal sama mama, nenek gitu, barang-barang yang kayak ART gitu, aku tuh kurang srek ya. Ada beberapa orang sih yang kayak pernah kerja gitu sama aku, sama mama juga ya, tapi memang nggak srek gitu teman-teman, memang nggak suka gitu. Lebih mending sih aku kerjain sendiri gitu, lebih mending aku kerjain sebisa aku aja gitu. Kadang-kadang kerjaan suami aku, anak aku, adik aku juga nggak cocok gitu sama aku. Memang rumah ini, barang-barang dapur terutama itu memang harus aku yang megang. Orang lain yang megang tuh nggak cocok gitu. Bukan kayak terlalu fanatik, bukan ya. Cuman memang aku orangnya kayak gitu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang menilai apaan sih fanatik banget gitu. Aku enggak ya. Cuman memang namanya kita mencintai keadaan kita, mencintai barang-barang kita ya. Aku memang kayak gitu nggak suka gitu barang-barang aku dipegang sama orang, atau rumah aku tuh yang bersihin orang tuh memang nggak suka. Bahkan waktu mama aku datang ke sini, atau tamu lah yang datang ke sini tuh, aku malah bilang nggak usah ngerjain apa-apa, nggak apa-apa, biar aku aja yang ngerjain gitu. Makanya waktu mama di sini tuh paling mama kayak bantu jemurin pakaian gitu, kayak cuci piring terus ditaruhin di tirisan, nanti yang nyusun aku gitu. Karena kemarin itu pernah disusun sama mama dan itu salah susunannya, aku ngomel gitu dong. Ini bukan di sini tempatnya, aku bilang gitu. Terakhir mama datang ke sini atau adik aku di sini, ya udah nanti nyuci piring ditaruh di tirisan, paling nanti itu udah tiris disusunin gitu, malah nyuruh aku gitu untuk nyusunin gitu. Pokoknya segitu lebaynya lah aku kalau soal rumah ya teman-teman. Jangan dibully ya. Memang kadang-kadang keadaan orang lain atau bahagianya orang lain tuh berbeda-beda gitu. Aku bahagia aku tuh dimana orang menghargai privasi aku, menghargai usaha aku, kerja aku gitu dalam menyusun rumah gitu. Makanya suami aku tuh nggak pernah berani teman-teman untuk geser-geser rumah tuh, nggak pernah berani, nggak pernah protes aku gesernya gimana, susunannya tuh gimana tuh nggak pernah protes ya suami aku. Pokoknya dia enggeng aja gitu ya. Aku maunya gimana itu terserah aku aja, yang penting akunya senang gitu ya. Karena katanya tuh kalau udah aku bad mood, kalau aku tuh udah ngambek, itu marah-marahnya bisa satu rumah yang kena gitu. Jadi apa yang buat aku bahagia, apa yang buat aku senang, biasanya mereka tuh nggak ganggu gugat, nggak pernah berani ganggu lah gitu. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Udah sampai di penghujung video aja nih. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Yang udah komen juga aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya teman-teman. Oke deh, sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.